Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu mengenai regresi linear data dan koefisien korelasi. Seperti yang sudah dijelaskan pada video yang sebelumnya, regresi linear sederhana adalah metode statistik yang fungsinya untuk menguji sejauh mana hubungan dari sebab akibat antara faktor penyebab yaitu X dengan variabel akibatnya yaitu Y, di mana faktor penyebab ini disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat ini dia disebut juga sebagai respons. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR, Simple Linear Regression, merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan maupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Adapun contoh dari penggunaan analisis regresi linear sederhana dalam produksi antara lain yang pertama, yaitu adanya hubungan antara lamanya kerusakan mesin dengan kualitas produk yang dihasilkan. Kemudian juga mencari hubungan antara jumlah pekerja dengan output yang diproduksi, serta hubungan antara suhu ruangan dengan cacat produksi yang dihasilkan. Nah, selanjutnya akan saya perlihatkan contoh soal pada Microsoft Excel, di mana ini dia adalah contoh soal dari regresi linear berganda 3 variabel. Di mana di sini dapat dilihat bahwa untuk variabel yang Y-nya atau nilai akhir kimia, di sini terdapat ada 12 nilai, kemudian untuk variabel X-nya ada 3, X1, X2, dan X3, dimana X1-nya adalah ujian, X2-nya adalah frekuensi membolos, dan X3-nya merupakan nilai kuis, dimana ketiga nilai inilah yang berpengaruh terhadap nilai akhir kimia. Jumlah dari N dalam contoh soal kali ini dia ada 12. Yang pertama akan saya lakukan adalah mencari jumlah dari masing-masing nilai ini, yaitu Y, X1, X2, X3, dan seterusnya. Caranya sama seperti kemarin, yaitu kita menggunakan rumus sum, kemudian sorot nilainya dari awal hingga akhir. Kemudian enter. Nah, ini bisa kita tarik saja ke samping. Nah, seperti ini. Maka sudah kita dapatkan jumlah dari nilai akhir kimia atau Y, kemudian jumlah dari X1-nya, X2, dan X3-nya. Nah, selanjutnya di sini kita membutuhkan tabel penolong untuk mencari dari regresi berganda ini. Tabel penolongnya seperti pada gambar berikut ini, yaitu ada X1 kali Y, X2Y, X3Y, kemudian X1 kali X2, X1 kali X3, X2 kali X3, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, dan X3 pangkat 2. Karena sini sudah saya tambahkan tabelnya ke dalam Microsoft Excel seperti berikut. Nah, kemudian ini kita proses dulu untuk tabel-tabel berikut ini, dan kemudian juga nanti kita akan dapatkan jumlah dari masing-masing tabelnya. Kita pindahkan dulu gambarnya. Nah, yang pertama yaitu X1Y. Ini dia sama dengan X1 kali dengan Y. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari X2 kali Y. Selanjutnya X3 dikali dengan Y.
kemudian kita cari nilai dari X1 kali dengan X2. Selanjutnya kita cari X1 dikali dengan X3. Kemudian tarik lagi. Selanjutnya yaitu X2 dikali dengan X3. Nah, kemudian X1 itu kita pangkatkan dengan 2. Tarik. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya X2 pangkat 2. Dan yang terakhir itu X3 kita pangkatkan 2. Nah, maka di sini sudah kita dapatkan dia untuk nilai dari masing-masing pada tabel ini beserta jumlahnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang berikutnya, yaitu kita akan menentukan matrik A, matrik A1, matrik A2, matrik A3, dan matrik A4. Untuk matrik A-nya, itu kita dapatkan rumusnya dari gambar ini. Itu untuk kolom yang pertama, baris pertamanya yaitu dia N, mana N-nya sudah kita ketahui tadi dia sama dengan 12. Kemudian pada kolom pertama baris keduanya yaitu sigma X1. Maka ini dia sama dengan sigma X1. Kemudian baris ketiga kolom pertamanya sama dengan sigma X2. Dan kolom pertama baris ketiga adalah sigma, maksudnya baris keempat adalah sigma X3. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan untuk kolom keduanya, yaitu dia sama dengan sigma X1, kemudian sama dengan sigma X1 kuadrat, selanjutnya yaitu sama dengan sigma X1 kali X2, X1 kali X2, kemudian yang terakhir yaitu sama dengan sigma X1 kali X3. Nah, pada kolom ketiga dia sama dengan sigma X2, kemudian sigma X1 X2, kemudian selanjutnya yaitu sigma X2 pangkat 2, dan selanjutnya yaitu sigma dari X2 kali X3.
Kemudian untuk kolom terakhirnya, yaitu dia sama dengan sigma X3, kemudian sama dengan sigma X1 kali X3, kemudian sama dengan sigma X2 kali X3, dan sama dengan sigma dari X3 pangkat 2. Nah, di sini matrik A-nya sudah selesai kita dapatkan. Selanjutnya kita cari untuk matrik H. Mana matrik H ini dia rumusnya, yaitu dia sama dengan sigma Y, kemudian sama dengan sigma X1Y, kemudian sama dengan sigma X2Y, dan sama dengan sigma X3Y. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai dari matriks A dan matriks H-nya. Kemudian kita lanjutkan mencari sigma untuk matriks A1 dan hingga matriks A4-nya. Untuk matriks A1, nilai pada kolom pertamanya akan kita gantikan dia dengan nilai pada matriks H. K ini sama dengan matriks H kemudian untuk kolom kedua 3 dan 4-nya dia sama. Nah, kemudian untuk matriks A2-nya, yaitu kolom keduanya yang akan kita ubah dia menjadi matriks H. Sedangkan untuk kolom pertama, tunggu ini salah ya. Kolom pertamanya kita ambil dari matriks A. Itu kolom pertamanya sama, kolom ketiganya sama, dan kolom keempatnya juga sama. Kemudian kita tarik saja. Nah, selanjutnya kalau di matriks A3, itu kolom ketiganya kita gantikan dengan matriks H. Sedangkan untuk kolom pertama, kedua, dan keempat dia nilainya tetap sama. Kemudian kita tarik lagi. Dan yang terakhir kita cari untuk nilai dari matriks A4. Dimana kalau nilai dari matriks A4 ini, kolom keempatnya kita ubah dengan nilai dari matriks H. Sedangkan untuk kolom pertama, kedua, dan ketiga masih menggunakan kolom yang A tadi, atau matriks yang A tadi. Kemudian tarik. Nah, di sini sudah kita dapatkan untuk matriks A, matriks A1, matriks A2, matriks A3, matriks A4, dan juga matriks dari H-nya. Selanjutnya, sini kita akan mencari determinan A, kemudian determinan A1, dan hingga determinan A4. Yang pertama kita cari adalah determinan A. Determinan A itu kita dapatkan dengan rumus sama dengan MDE term. Kemudian kita sorot dari matriks A-nya semuanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter.
Selanjutnya untuk determinan dari A1 itu dia sama dengan M determ. Kemudian kita sorot matriks A1 nya dan enter. Selanjutnya untuk determinan A2 itu dia sama dengan M determ. Kita sorot matriks A2 nya kemudian enter. Selanjutnya untuk determinan A3 kita sorot lagi, kemudian untuk determinan A4 M determ, kemudian sorot matriks A4 nya. Nah, di sini sudah kita dapatkan determinan dari A1 kemudian hingga A4. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari B1, B2, B3 dan B4 nya. Nah, untuk B1 nya rumusnya yaitu determinan A1 dibagi dengan determinan A. Kita cari itu sama dengan determinan A1 dibagi dengan determinan A. Nah, kemudian untuk nilai B2 nya rumusnya sama dengan determinan A2 dibagi dengan determinan A. K sama dengan determinan A2 dibagi determinan A. Selanjutnya untuk nilai B3 yaitu sama dengan determinan A3 dibagi dengan determinan A. Dan yang terakhir yaitu B4 sama dengan determinan A4 dibagi dengan determinan A. Nah, di sini sudah kita dapatkan semua nilai-nilai yang kita perlukan. Kemudian kita masuk ke rumusnya. Sini saya sudah menuliskan rumusnya yaitu Y sama dengan B1 ditambah B2 dikali dengan X1 kemudian ditambah dengan B3 dikali X2 ditambah dengan B4 dikali dengan X3. Maka di sini saya masukkan saja itu Y sama dengan nilai dari B1 nya ini dia, kemudian ditambah dengan nilai B2 ini, kemudian dikali dengan X1 kemudian ditambah dengan nilai dari B3 ini dia, kemudian dikalikan dengan nilai X2 kemudian ditambah lagi dengan nilai dari B4. Kemudian kita kalikan dengan X3. Nah, inilah dia rumus dari regresi bergandanya. Selanjutnya di sini bisa kita lakukan peramalan atau prediksi untuk nilai yang ke-13-nya. Nah, misalkan di sini didapatkan nilai X1 atau nilai ujiannya sama dengan 70, kemudian dia membolos selama 2 kali dan didapatkan juga untuk nilai X3 atau nilai kuisnya sebesar 80. Maka di sini bisa kita prediksi untuk nilai ujian nilai akhir kimianya yaitu menggunakan rumus yang tadi sama dengan B1 ditambah dengan B2 dikali dengan X1 kemudian ditambah dengan B3 dikali dengan X2 kemudian ditambah dengan B4 dikali dengan X3 nya. Kemudian kita enterkan.
Nah, kita dapatkan nilai prediksinya yaitu sebesar 92,74366719. Nah, ini bisa kita lakukan perubahan untuk nilai X1 dan X3 nya sehingga nanti didapatkan lagi nilai Y nya. Misalkan di sini X1 nya kita ubah menjadi 60, kemudian X3 nya saya ubah menjadi 70. Nah, sudah kita dapatkan juga untuk nilai ujian akhir kimianya, nilai akhir kimianya atau Y nya yaitu sebesar 83,32469185. Nah, beginilah cara manual untuk mencari atau menentukan nilai dari regresi berganda tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu mengenai pencarian regresi berganda dengan menggunakan XLSTAT dan juga Atkins untuk Microsoft Windows pada video yang selanjutnya. Baiklah, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.